nurut sama suami. Maunya dia. Maka sang suami perlu menjalankan apa yang Allah firmankan di An-Nisa ayat 34 tadi. Kata Allah, fa'idhuhun. Kasih nasihat. Tumbuhkan keimanan. Ajak dia ziarah kubur mengingat hakikat kehidupan ini. Sehingga hatinya jadi lunak. Jadi lembut. Karena kita kalau mau ngasih nasihat, hatinya keras, nasihat nggak masuk. Terus gimana? Hatinya dilembutkan dahulu. Dengan mengingatkan dia kepada akhirat, kepada azab Allah, kepada janji-janji Allah. Setelah itu, istri, ya kita lihat bagaimana perkembangan dia. Dan ketika memberi nasihat kepada istri, tolong dibungkus sama cinta. Rasul SAW ketika ngasih nasihat sahabatnya aja, beliau mengatakan, Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah aku cinta kepada. Sampaikan kepada istri, demi Allah aku cinta kepada. Tapi kalau suami udah mengatakan, demi Allah aku benci sama kau. Wah, selesai udah. Hati yang tadi mau terbuka, jadi ketutup lagi. Ya ada apa aku hidup sama orang yang benci sama aku? Kadang-kadang seperti itu. Proses pertama berjalan, nggak berhasil. Maka lanjut ke tahapan kedua. Yaitu pisah ranjang. Udah nggak usah ngomong sama suami, sama istri ya. Didiamkan istrinya. Diranjang, tidak digauli. Ini insya Allah menunjukkan keseriusan suami terhadap nasihat yang dia sampaikan. Karena dengan cara itu istri akan berpikir, kalau istri yang mau rumah tangganya berlanjut. Karena dia akan tahu kalau istriku sudah meninggalkan aku di ranjang, mungkin dia akan kawin lagi. Mungkin dia akan menceraikan aku. Yang ketiga, memukul. Tadi ketika memang memukul itu bermanfaat, berguna. Tapi memukul yang tidak melukai. Tapi kalau kiranya nggak berguna, kayaknya nggak malah jadi masalah nanti. Ya udah. Kalau memang sudah nggak bisa dilanjutkan, kembalikan dia kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya mungkin kasih kesempatan Ahwat, Ustaz ya. Obat. Nah, Ada Umu Rasya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ustaz, afwan sebelumnya. Terkadang kan kita dalam rumah tangga gitu ya. Misalkan kan emang kebetulan kan suami anak terkadang kan karena memang wirausaha ya, punya usaha sendiri gitu. Terkadang beliau sebagai kontraktor gitu. Terkadang kalau banyak pekerjaan itu terkadang pulang di atas jam 10 gitu. Weekend pun masih terkadang berangkat gitu. Sebenarnya kalau misalkan waktu luang itu bisa Ustadz bisa menyempatkan itu untuk thalabul ilmi bareng gitu. Kayak seperti sekarang ini kan kajian online gitu ya Ustadz. Tapi setelah apa ini dengan kesibukannya ini karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan itu sama sekali itu nggak bisa thalabul ilmi gitu loh Ustadz. Nah. Biasanya anak sempatkan itu bisanya WA gitu, tolong disempatkan ini ada materi yang menarik gitu. Kayak semacam kemarin yang meneladani rumah tangga Rasulullah itu, anak chat tolong maksudnya biar nggak miss gitu kalau di rumah itu kan terkadang juga kalau udah kebanyakan project itu di rumah balik ke rumah juga kadang masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan segala macam pekerjaannya. Sedangkan kami istri sama anak-anak itu butuh waktu maksudnya untuk sekedar sharing atau apa. Itu kalau misalkan anak mau menasehatinya itu seperti apa Ustadz? Nah. Terkadang kan kalau suami kan kalau anak yang ini kadang egonya besar ya. Nggak
Enggak, maksudnya kalau memandang istrinya yang menasehati itu seperti kayak gimana Ustadz? Iya, dia kan Gitu. pemimpin dia. Masa dikasih nasihat sama anak buah gitu. Nah, Siap, Ustadz. siap. Nah, Mohon tanya Ustadz. barakallahu fiik. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikum dunya. Yang aku takutkan dibentangkan dunia buat kalian. Akhirnya orang sibuk mencari dunia. Berlomba-lomba, bersaing di sana. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagai menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak orang, semakin banyak proyek, rumah tangganya nggak terawat. Padahal katanya dia cari fulus buat keluarga. Ya, kalau bicara fulus buat keluarga ini bukan cuma ingin fulus gitu loh. Itu yang kadang dilupakan oleh para suami. Karena dunia sudah menjadi azab buat mereka. Kebahagiaan dia bukan bersama keluarga. Bukan bersama anak-anak. Tapi bersama fulus yang dia dapat. Ini kebahagiaan sebagian orang. Sehingga ketika dia pulang ke rumah telat ya. Padahal dia sempat sebenarnya untuk pulang. Untuk bermain sama keluarga. Tapi dia nggak pikirin. Dia lebih memikirkan uang. Bicara menuntut ilmu yang merupakan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga nggak peduli lagi. Fulus lagi yang dia pedulikan. Terus bagaimana sekarang nasihat istri kepada suami dalam kondisi suami seperti ini? Yang pertama, ketika suami pulang, hendaklah istri mengkondisikan rumah ini benar-benar menunggu kedatangan suami. Kadangkala ada istri yang udah putus harapan. Datang ntar lagi coba masuk rumah, ntar lagi pegang handphone, duduk di pojokan sana. Artinya dia tahu dengan rutinitas suaminya. Nggak ada masalah. Rutinitas itu mungkin terjadi tapi anti perlu mengkondisikan. Bagaimana suami datang. Disambut dengan baik. Disambut sama anak-anak. Bagaimana anti mungkin menyediakan air hangat. Untuk membasuh wajah suami. Atau suami sedang mau pakai handphonenya karena ada urusan bank, anak cuci kakinya pakai air hangat. Masya Allah. Suami biar dengan handphonenya dicuci yang pakai air hangat tuh kakinya, anak-anak suruh pijetin bapaknya. Supaya dia merasakan. Ada keluarga yang menanti kehadiran. Mereka bukan menantikan uang. Tapi mereka menghadirkan sosok ayahnya ini kembali ke rumah. Bermain dengan mereka. Ini yang kadangkala hilang suasana itu karena istri sudah hopeless ya. Dia udah males sudah sama suami. Enggak, tetap engkau bisa mengkondisikan hal itu. Jangan bicara kasih nasihat dulu. Tapi kondisikan engkau memberikan pelayanan yang lebih buat suami. Setelah engkau belajar. Karena menuntut selalu kadang-kala membuat hati, tadi katakan suami ego, mungkin dia jadi marah. Udah jangan nuntut sekarang. Tapi berikan yang terbaik kepada suami. Yang bisa engkau berikan. Yang kedua, bicara kajian ilmu. Engkau sampaikan kepada suami, bang, kalau abang mungkin gak bisa dengerin kajian, boleh nanti ana ringkaskan, abang koreksi, abang bacalah. Jadi abang gak terlalu habis waktunya untuk dengerin kajian. Jadi istri punya buku kajian. Dia tulis di sana, nanti suaminya datang, bang tadi kajian ana simpen di sini bang ya, sambil dipijetin suaminya ya, dikasih makanan yang enak ini itu. Mungkin anak kepingin diskusi bang tentang beberapa nasihat itu sama abang buat anak-anak kita. Jadi lebih kepada memohon kepada suami itu. Insya Allah kalau istri berusaha untuk memberikan kepada suami, bukan tuntutan aja, semoga suami sadar sambil didoakan. Ya hatinya itu ada di tangan Allah gitu loh. Kita cuma usaha. Didoakan anak-anak juga minta doakan ayahmu ya. Dan tumbuhkan di diri anak-anak kita, ayah ini pejuang. Sehingga mereka cinta sama ayahnya. Kadangkala ada ibu yang udah marah sama ayahnya, kecewa sama ayahnya, sama suaminya maksudnya. Maka dia menumbuhkan kepada diri anak kebencian kepada ayah. Ayah itu gak peduli sama kalian. Ayah enggak. Ayah itu bekerja buat kalian. Ayah itu gambarkan bahwasanya ayahnya itu adalah pahlawan buat anak-anak.
Sehingga anak-anak menanti kedatangan ayah dan menghormatin serta memuliakan ayahnya. Semoga nanti suami bisa berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Baik, Ustadz, selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat, Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz. nah, Saya baru 2 pekan menikah, namun belum bisa merasakan kebahagiaan pernikahan. Istri saya belum bisa membuka hatinya untuk saya, jangankan untuk membimbing atau menasihatinya. Ketika mengobrol berdua pun, dia selalu bersikap dingin, kadang suka marah dan menyalahkan saya. Tidak jarang dia juga menangis karena pernikahan ini. Namun bila kami berdua ada di depan keluarga, dia bersikap biasa saja seolah tidak ada masalah pada hubungan kami. Sampai saat ini pun saya belum berani menyentuh istri saya karena merasa dia selalu dingin kepada saya. Padahal saya sudah berusaha berbagai cara agar membangun hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi dia bilang belum bisa membuka hatinya untuk saya. Apa yang sebaiknya harus saya lakukan, Ustaz? dia nggak sebutkan apa penyebabnya. Tidak, Ustaz. Barakallahu fiik jamaah. Nah, jadi kita ini mau menjawab, kalau nggak tahu sebabnya sulit untuk memberikan solusi. Makanya kalau Anda berpikir, antum kok mau sama perempuan itu? Antum gimana mendapatkan perempuan itu? Perempuan itu kok mau sama antum? Bisa jadi penyebabnya wallahu a'lam, ana hanya meraba-raba, mereka berdua dijodohkan. Dipaksa untuk menikah. Terkadang nih perempuan sudah memiliki orang yang dia cintai. Sehingga dia hanya pura-pura mentaati orang tuanya, tapi dia sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Sehingga yang terjadi dingin. Anda rasa kalau masalahnya seperti ini, antum juga Anda nggak tahu kenapa antum mau menikah sama dia. Antum perlu ngobrol sama orang tua itu perempuan. Antum minta nasihat. Kalau memang masalahnya itu ada pemaksaan gitu. Sampai kapan akan seperti ini? Kalau hati dia memang tidak ada sama antum, bahkan dia merasa dipaksa, maka dia akan kecewa dengan apa yang terjadi. Dia hanya menunggu antum menceraikan dia. Dan mungkin itu akan menjadi dalih buat dia nantinya bahwasanya antum adalah laki-laki yang tidak baik. Maka antum perlu ngobrol sama orang tuanya. Sama ibunya bahwasanya kondisi rumah tangga. Kan tadi dikatakan dia pura-pura baik. Biasa-biasa aja kalau di depan orang tuanya. Padahal ada masalah. Antum doakan dia. Kemudian kalau memang tadi bisa ngobrol sama dia. Ya cari tahu kenapa dia melakukan itu. Sampaikan kepada dia apa yang seharusnya aku lakukan. Untuk membuatmu menerima aku. Itu menjadi cara yang paling manjur sebenarnya. Supaya kita nggak meraba-raba lagi apa penyebabnya gitu loh. Kalau memang dia nggak mau sama kita, ya kita berusaha nyampaikan kalau urusan masih belum cinta, belum ada perasaan ya sama sang suami ini. Ya berarti perlu nunggu waktu. Antum terus berusaha berbuat baik sama dia. Memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang indah. Kalau dikatakan antum nyentuh dia aja nggak berani. Subhanallah jemaah. Berarti perempuan ini menakutkan sekali. Kalau bicara kelinci, Anda tuh berani nyentuh kelinci. Tapi kalau macan nggak berani Anda nyentuh. Karena diterkam kita sama dia. Terus seperti apa istri antum ini? Sehingga antum nyentuh dia nggak berani gitu. Maka seharusnya bismillah antum berusaha untuk mendekat kepada dia. Pulang dari tempat kerja antum belikan hadiah sama dia. Mulai kasih kata-kata cinta dan sayang mamanya di kue yang antum kasih ya. Buat sayangku, buat istriku. Pelan-pelan. Lama-kelamaan ada perempuan yang tegar yang mungkin dia mempertahankan cinta lama dia. Tapi ketika dia mendapatkan ganti yang lebih baik. Insya Allah dia akan kembali kepada antum dengan cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau tanya, kalau suami jatuhkan talak dalam keadaan emosi, hukumnya sah atau tidak Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah, hampir semua perceraian itu karena emosi. Mungkin ada yang bukan karena emosi. Ada. Tapi kebanyakan perceraian itu karena emosi. Marah ini bertingkat-tingkat. Sehingga kalau ditanya, apakah sah talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah? Ingat, talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Talak yang sunnah itu dijatuhkan kepada istri dalam kondisi istri itu suci, belum dijamah. Itu tolak yang sesuai dengan sunnah. Atau istri dalam kondisi hamil, dia nggak datang bulan. Itu yang sunnah. Yang kadang-kadang kita melihat kalau ada suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, aduh zalim itu suaminya, bejat. Enggak, itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi menceraikan istri dalam kondisi datang bulan istrinya, atau dalam kondisi suci dan sudah digauli, itu tolak yang bid'ah. Berdosa tuh suami ketika melakukan itu. Tapi pendapat yang benar tetap jatuh cerainya. Baik. Kemudian berkaitan dengan marah. Marah ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang tertinggi. Marah yang membuat suami kalap sehingga dia tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Nggak sadar dia. Maka marah yang seperti ini semua ulama sepakat tidak jatuh cerai dia. Ucapan dia nggak berlaku. Karena dia tertutup akal. Baik. Kondisi yang paling ringan, orang baru marah ya. Marah yang biasa aja dia. Baru marah, belum sampai ke puncaknya, ini semua sepakat sah cerainya itu. Tapi ada marah yang di pertengahan. Jadi marah, emosi, tapi tidak sampai tertutup akalnya. Tapi dia sudah marah gitu, marah sekali. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat sah cerai. Tapi ada sebagian ulama berpendapat nggak sah. Karena dia marah, dia nggak sadar dengan yang diucapkan. Enggak, dia sadar gitu. Makanya Anda lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah. Talaknya itu jatuh. Kenapa? Karena kita ngukurnya gimana? Ukuran marahnya ini. Mungkin sebagian mengatakan, enggak, memang anak marah pada waktu itu muntah saat ini itu. Bisa jadi engkau mengatakan, bisa jadi enggak gitu. Marah biasa aja gitu. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah dalam masalah ini jatuh cerainya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang yang marah. Apa kata beliau? Idza ghadiba ahadukum sallallahu alaihi wasallam falyaskut. Apabila seorang marah, hendaklah dia diam. Ucapan Nabi ini diam karena ucapan dia, ucapan orang yang marah ini berlaku. Ada konsekuensi hukumnya gitu. Maka disuruh diam sama Nabi SAW. Ketika dia mengucapkan celaan, makian, dia dosa. Bukan berarti enggak marah, nah berarti enggak dosa. Dosa dia. Konsekuensi hukum itu berlaku. Kecuali orang itu tertutup, dia nggak tahu dengan apa yang dia omongkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan ketiga Ustaz. Pernikahan kami sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Tetapi masih belum begitu mengenal sifat masing-masing. Suami susah diajak komunikasi, kecuali kalau bahas politik atau kerjaannya. Kalau membahas tentang anak atau istrinya enggan, dan alasannya capek, nanti sibuk main game dan lain-lain. Padahal Anda sudah cari waktu yang sekiranya pas, seperti sebelum tidur atau saat seperti sedang santai. Mohon solusinya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Ada orang-orang yang memang menjadi budak sesuatu yang dia sukai. Nabi SAW menyebutkan ada budaknya emas, ada budaknya perak, ada budaknya pakaian,
Ada yang budaknya pekerjaan, jadi yang ada di benak dia cuma itu. Sehingga kalau membicarakan hal itu dia suka. Tapi kalau membicarakan yang hal kadangkala dia kurang karena dia memang tidak menyukainya. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, hendaklah dia berusaha untuk mengikuti. Yang boleh diikutin secara agama, silahkan. Kalau suami suka bicara politik, ya, mungkin kau perlu belajar politik Islam. Sehingga ketika ngobrol sama suami, bisa memberikan masukan kepada suami. Ternyata bang, dalam Islam tuh kayak gini bang ya. Insya Allah. Kalau suami ternyata nggak punya ilmunya di politik Islam. Karena ada orang yang suka mengikuti perkembangan politik tanpa ilmu. Sehingga dia berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau anak jadi presiden, kok nggak jadi presiden gitu loh. Jadi berusaha untuk mengimbangin suami, tapi dengan pandangan yang syar'i. Kalau bicara pekerjaan nggak apa-apa. Engkau ngomong pekerjaan sama suami. Mungkin suami lelah, capek, ya udah berhenti. Terus kalau gimana ngomong masalah rumah tangga ini? Kadangkala suami diajak ngomong, dia lelah, ngantuk. Ya nggak masalah, engkau duduk di kaki dia. Dia mau tidur bang, sambil anak cerita bang ya. Ada masalah nih urusan keluarga, mudah-mudahan abang bisa cari ngasih solusi. Jadi dudukkan suami ini sebagai pemberi solusi. Ini abang yang bisa ngasih tahu nih. Abang yang bisa ngasih arahan. Artinya kita ini bang, ya setelah Allah SWT tentunya, kita ini bersandar sama abang nih. Abang ini sebagai bapak di sini, pemimpin di sini. Maka kalau ada masalah, ana akan minta pendapat suami. Artinya berusaha untuk meminta seperti itu. Dan tadi yang ana sampaikan juga, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Berikan pelayanan yang lebih. Karena tadi katakan 5 tahun, nggak bisa ngobrol yang benar sama suami. Kadang-kala cuma ada perlu aja. Baru mungkin urusan ranjang aja suami mendekat kepada istrinya. Tapi sekarang bagaimana istrinya yang mendekat kepada suami. Membukakan pintu untuk suami. Suami ketika berangkat kerja ditemenin sampai dia naik mobilnya. Dia lihat suaminya berangkat. Bang mudah-mudahan sehat ya. Sampai rumah selamat. Artinya kondisikan rumah ini menjadi surga buat suami. Suami itu rindu dengan suasana rumah. Dan insya Allah mampu. Contohnya tadi mencuci kakinya suami, ya, mijetin suami. Ada hal-hal kayak suami umpamanya lagi main game, pijetin aja biar nggak capek abang main gamenya. Jadi kadangkala istri ini berusaha untuk membuat suami nanti malu juga gitu. Masa aku kayak gini, istriku sudah begitu baiknya sama aku ya, melayani aku. Karena kadangkala ada perempuan yang soleha. Tapi soleha dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia baik. Ibadahnya, baca Qur'annya sama anak-anaknya. Tapi pelayanan kepada suami biasa-biasa aja. Maka berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal sambil didoakan suaminya. Semoga Allah membuka hati suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masih boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Oh gitu, sudah. Baik Ustaz. Mau ditutup saja berarti Ustaz ya? Enggak, silakan pertanyaan terakhir Bang. Satu pertanyaan Satu lagi ya, Bang. baik, Ustaz. Baik, satu lagi Ustaz. Satu pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan juga meminta nasihat dari guru ana Ustadz Syafiq Basalamah. Ana tumbuh besar sebagai anak broken home. Ana selalu berusaha mengikuti kajian dan majelis ilmu. Juga selalu berusaha istiqomah di jalan yang diridhoi Allah dan Rasulullah SAW. Namun ana juga manusia biasa. Pertanyaannya bagaimana agar ketika ana di masa depan ketika diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rumah tangga agar tidak mengulangi kejadian yang sama seperti broken home, KDRT, pertengkaran di depan anak-anak, orang tua yang jauh dari kata teladan dan contoh dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah, na'am jamaah. Ya. Di akhir pertanyaan dia menyebutkan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah dia. Ini anak melihat KDRT di depan mata dia. Dia melihat bagaimana kata-kata yang kasar, mungkin juga pukulan dari orang tua dia lihat di depan anak. Sehingga itu akan berdampak kepada kejiwaan anak.
Ada yang sampai tidak mau menikah. Kalau dia perempuan, kadang-kadang dia benci sama laki-laki. Kalau dia laki-laki yang merasa ibunya dulu mendolimi bapaknya, dia nggak mau sama perempuan. Dia berpikir mau hidup sendiri, daripada dia harus mengulangi kesalahan itu. Yang pertama, alhamdulillah, penanya ini udah mulai belajar. Sehingga dia sudah punya ilmu. Dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak bisa dijadikan teladan. Rumah tangganya tidak bisa dijadikan percontohan. Kau sudah tahu bagaimana Nabi SAW menjadi seorang ayah. Bagaimana beliau menjadi seorang suami. Bagaimana beliau menjadi seorang imam. Maka sekarang harus engkau lakukan, engkau memposisikan dirimu ketika engkau menjadi suami, jadilah suami yang baik. Ketika engkau menjadi anak sekarang, dengan kondisi orang tua yang broken home, engkau punya kewajiban berbakti kepada ayah dan bunda. Kalau mereka masih ada, ya berusahalah untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka jauh, atau mereka telah tiada, sering-sering mendoakan mereka. Ini menunjukkan engkau benar-benar sayang kepada kedua orang tuamu. Ya, mereka manusia biasa. Mereka mungkin melakukan kesalahan karena jauh dari bimbingan agama. Kemudian, ketika engkau memilih pasangan hidup nanti, ini penting. Engkau juga sulit biasanya. Orang yang broken home itu, dari rumah broken home biasanya sulit untuk diterima ya. Kadang-kadang mereka takut nanti dia akan mengulangi kejadian itu karena orang tuanya cerai, ribut ini itu. Maka berusaha engkau untuk berbuat baik, memohon kepada Allah SWT petunjuk. Dan carilah wanita yang soleha, yang siap menerimamu apa adanya, dengan kondisi yang ada. Karena jangan sampai kita tahu kondisi kita memang ya seperti yang diceritakan. Kadang-kala kita ingin cari perempuan yang Masya Allah. Ya, kita juga tahu diri lah. Mungkin kalau Anda cari yang di atas level Anda, takut nggak diterima. Tapi berusaha boleh gitu loh. Memang seorang nggak hafal Quran, boleh nggak dapat istri hafal Quran? Boleh, nggak ada masalah gitu loh. Itu usaha. Tapi engkau jangan sampai kecewa ketika engkau melamar ya. Kemudian ditolak, melamar, ditolak. Kadang-kadang ada kekecewaan. Serahkan sama Allah. Bukankah engkau istikharah minta yang terbaik? Berarti kalau engkau masih ditolak di sini, ditolak di sana, berarti belum sampai kepada yang terbaik. Doamu minta yang terbaik. Kalau baik jadikan, kalau enggak tolong palingkan. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketekunan Allah berikan kepada pasangan hidup yang baik. Dan ketika menikah hendaklah ya saling membuka hati untuk tidak membicarakan masa lalu keluarga. Udahlah bismillah kita hadapin yang ke depan. Karena ada pasangan suami yang nginget-nginget, oh keluargamu itu kayak gini, yang istri juga keluargamu kayak gini. Jangan. Sudah tutup yang itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, ingat kita di akhir Jumat. Waktunya berdoa memohon kepada Allah SWT. Berbanyak doa memohon kepada Allah. Ada doa yang sering Nabi baca alaihi salatu wasallam di majelisnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Terima kasih banyak kepada tim Ustaz Sabti Kriza Basalamah yang telah memberikan kesempatan pada kita semua dan BDI PT Donggi Semarang LNG pada khususnya untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustaz. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kami mohon maaf karena mungkin tidak semua pertanyaan yang diajukan lewat chat ataupun ada beberapa yang raisan yang mungkin belum bisa sempat mendapatkan kesempatan bertanya, dan termasuk yang dari chat juga nggak semuanya bisa sempat kami bacakan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian ini telah berlangsung dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.